Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Taib. Untuk membantah syubhat ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, bahwasanya syubhat ini dibantah dalam Al-Qur'an ya, baik secara syariat maupun kenyataan dalam sisi yang banyak ya. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkan Al-Qur'an itu ya, ada isinya ada 4 model. 4 macam ya. Ada yang dipahami oleh seluruh orang awam. Dipahami oleh seluruh orang awam. Kemudian ada yang dipahami oleh orang yang ahli bahasa Arab. Ini butuh ngerti lebih dalam tentang bahasa Arab. Ada yang hanya dipahami oleh ulama ar-rasikhun yang pakar, dan ada yang tidak memahami kecuali Allah, la ya'lamu ta'wila illallah, yang dipahami hanya Allah yang memahaminya. Contoh seperti yang hanya Allah yang paham, seperti hakikat ayat-ayat sifat. Makna ayat sifat kita pahami, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Demikian juga contohnya al-huruf al-muqatta'ah, alif lam mim, Yasin, Qaf, Sad. Ini maknanya apa? Hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam bi muradihi. Allah yang lebih tahu. Yang dipahami oleh para ulama pakar misalnya ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum, tentang warisan, hanya yang paham adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Yang paham bahasa Arab tentang ada ayat-ayat yang di situ butuh keahlian dalam bahasa Arab. Namun banyak ayat-ayat yang dipahami oleh orang awam. Dan ini konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr. Di antara tafsir ayat ini yaitu Al-Qur'an mudah untuk dipahami, Orang dengar firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus salat wa atuz zakat. Faham atau tidak? Paham. Dirikan salat ya. Ya. Suruh berbakti pada orang tua ya. Wabil walidain ihsana. Paham atau tidak? Paham ya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki adalah pemimpin bagi para wanita. Paham, laki-laki paham, perempuan paham, namun banyak perempuan tidak mau ngerjain. Cuma kalau paham. Ayatnya mudah, susah-susah. Ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum. Para wanita adalah sawah ladang, datangilah. Itu disuruh paham. Apa susahnya paham ayat seperti itu? Wa antasumu khairul lakum. Atau ayat seperti gini banyaklah. Ayat-ayat tentang adab, tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, tentang cakrawala, tentang alam. Orang awam juga paham. Tidak usah antum pakar bahasa Arab, antum juga bisa paham. Antum baca terjemah aja antum paham secara global. Tentunya kalau orang ulama yang memahami lebih dalam lagi. Tapi maksud saya secara ayat-ayat ini bisa dipahami. Demikian hadis-hadis juga banyak seperti itu, banyak sekali hadis-hadis. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik. Paham atau tidak? Wahai remaja, wahai pemuda, kalau mau makan bilang bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Paham atau tidak? Masa enggak paham? Paham. Paham. Banyak hadis, banyak paham. Ada tentang adab, tentang ini banyak sekali. Ya. Kalau bilang jangan paham. Karena konsekuensi dari pernyataan mereka, jangan coba-coba memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang banyak paham, mujtahid mutlak, maka ini tidak benar. Dan ini menyelisih realita. Realita orang bisa paham. Dipaksa tidak paham gimana. Dan ini juga mengakibatkan orang disuruh baca Al-Quran tanpa mentadabburi, hanya sekedar untuk mencari keberkahan. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Itu ayat untuk ulama saja atau untuk orang awam? Untuk semua. Afala yatadabbarunal Quran. Baca Al-Quran. Itu bahkan bukan ulama turun. Allah mencela orang Abu Jahal dan teman-temannya. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada kuful, ada
gembok yang mengunci kalbu mereka. Jangankan orang kaum muslim itu ayat mencela, Abu Jahal disuruh tadabbur Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an hanya turun buat ulama saja? Enggak kan? Al-Qur'an ada ayat yang yang paham cuma ulama, ada orang paham. Paham? Ini kenapa timbul syubhat ini? Karena muncul orang-orang yang berpegang Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada khilaf kan banyak nih. Kadang kita orang awam suruh milih, dia lihat mana yang dengan pemahaman dia, mana yang lebih condong kepada Al-Quran dan Sunnah, dia pilih. Kalau gitu apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? "Fama ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah." Apa yang kalian perselisihkan kembalikan kepada Allah. "Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul." Kalau kalian berselisih kembalikan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak boleh paham, berarti baca Quran cuma cari berkah doang. Tidak ada tadabbur, maka ini tentu bertentangan dengan ayat Allah. Dan realitanya orang paham. Makanya tadi Syekh Muhammad Wahab mengatakan ini menyelisih syariat dan menyelisih apa ya? Realita. Kenapa muncul? Ini sebenarnya ada suatu isu namanya larangan untuk berijtihad. Jadi, apakah pintu ijtihad masih dibuka atau sudah ditutup, ataukah seorang yang bisa paham hanya ijtihad mutlak? Mereka mengatakan sudah, kamu enggak usah bilang Quran Sunnah, kembali saja kepada buku-buku lama, mungkin buku-buku yang dulu-dulu sudah, jangan ikut aja taklid. Jadi syubhat ini nyuruh untuk apa? Taklid. Paham? Kamu enggak usah coba-coba paham, taklid aja supaya sudah ada. Tapi kalau kita mau taklid yang kemana juga? Pendapat banyak. Mau taklid yang mana? Emang kita bebas memilih? Mazhab banyak, dalam satu mazhab aja pendapat banyak. Terus kita asal milih, terus bagaimana? Mau taklid sama siapa? Oh, taklid sama ustadzmu. Nah, kalau ketemu ustadz lain pendapatnya lain juga gimana? Ya, paling tidak ada orang bisa menilai ini lebih, kalau dia punya kemampuan untuk menilai, oh ini lebih pas, lebih cocok Al-Quran Sunnah. Ya. Tapi ada pembahasan tentang apakah pintu ijtihad telah tertutup. Ini disuruhkan oleh sebagian ulama mazhab. Ulama mazhab Hanafiyah, ulama mazhab Syafi'iyah, sebagian ulama Malikiyah. Mereka mengatakan bahwasanya pintu ijtihad telah tertutup. Khilaf di antara mereka, ada yang mengatakan telah tertutup sejak tahun abad ke-3 Hijriah. Ada yang mengatakan telah tertutup sejak abad ke-4 Hijriah. Ada yang mengatakan telah tertutup pada abad ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan telah tertutup pada abad 8 Hijriah. Mereka sendiri khilaf kapan ditutupnya. Kenapa alasan mereka? Karena kalau kita tidak bilang begitu, banyak orang akan berijtihad. Akan timbul kesalahan-kesalahan. Mereka juga mengatakan kenapa? Karena ulama sudah kokoh, semua pembahasan sudah jelas, maka tidak perlu lagi ijtihad. Demikian juga diikuti oleh masalah hadis seperti Ibnu Salah. Ibnu Salah mengatakan pintu menilai hadis dhaif atau sahih sudah tertutup. Tidak ada lagi, sudah cukup dengan ulama zaman dulu yang ahli hadis. Tapi dibantah oleh para, ini semua dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh para ulama. Taib. Yang benar bahwasanya pintu ijtihad masih terbuka. Yang benar pintu ijtihad masih terbuka. Terus yang benar tidak mesti seorang mujtahid mutlak. Tidak harus mujtahid mutlak. Bisa jadi dia parsial. Mutlak itu dia tahu semuanya. Ini mungkin cuma orang-orang terdahulu. Imam Malik, Imam Syafi'i itu mungkin mujtahid mutlak. Siapa lagi yang bisa seperti mereka? Enggak ada. Ini hampir tidak ada lagi zaman. Tapi tidak harus menjadi mujtahid mutlak, bisa jadi mujtahid parsial. Dia punya ilmu yang dalam tapi dalam sebagian spesialis, ya. Seperti dikatakan bahwasanya a'lamun nasi bil halal war haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling paham tentang halal haram siapa? Mu'adz bin Jabal, spesialis halal haram. A'lamu bil faraid, yang paling pakar tentang ilmu faraid Zaid bin Thabit. Contoh, dia spesialis. Dia pakar dalam faraid. A'lamu bil qadha Ali bin Abi Thalib, yang paling paham tentang masalah hukum adalah Ali bin Abi Thalib. Contoh, maksudnya ijtihad parsial itu ada. Itu ada, ya. Jadi ijtihad masih terbuka. Jika tidak, jika tertutup, melazimkan banyak kebatilan, melazimkan banyak kebatilan atau kesalahan. Di antaranya yang pertama, atau kita bantah, di antaranya bahwasanya melazimkan banyak masalah
kontemporer tidak dibahas. Atau kita bilang bantahannya. Ya. Bantahan terhadap yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Baik syariat maupun realita. Yang pertama, tidak ada dalilnya. Hal ini tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan inilah qaulun jadid. Ini qaulun jadid, pendapat baru yang seperti ini. Baik, yang kedua, orang yang mengatakan demikian, yang menyatakan sudah tertutup, mereka juga khilaf. Mereka juga khilaf kapan ditutupnya. Mereka juga khilaf kapan mulai ditutup. Apakah abad kedua, ketiga kah, keempat kah, kelima kah, keenam atau kedelapan? Ya, kalau begitu apa yang mau diikuti? Mereka sendiri khilaf. Yang ketiga, bantahannya, kamu mengatakan demikian, pendapat ini bahwasanya pintu ijtihad telah ditutup, juga ijtihad. Juga apa? Ijtihad ya. Yang apa namanya? Berarti kau membantah pendapatmu sendiri. Kenapa kau berijtihad sementara pintu ijtihad sudah ditutup? Ngapain kau berijtihad untuk mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Kau mengatakan pintu ijtihad sudah ditutup. Tidak boleh berijtihad lagi. Pendapatmu ini sendiri merupakan apa? Ijtihad. Kenapa kau membuka sendiri? Ini sudah juga ijtihad. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dalil-dalil jumlahnya terbatas. Terus pembahasan fikih juga terbatas. Pembahasan fikih dan akidah ya terbatas. Sementara masalah kontemporer banyak. Masalah kontemporer atau keyakinan kontemporer juga banyak. Banyak sekarang masalah-masalah misalnya muamalat yang tidak pernah dibahas oleh para ulama, tidak pernah mereka bicarakan dalam buku-buku fikih klasik. Kenapa? Karena belum terjadi di zaman tersebut. Maka butuh orang yang mujtahid sekarang yang menilai hukumnya dengan mengambil istimbat dari perkataan para ulama terdahulu kemudian diterapkan zaman sekarang. Butuh mujtahid intinya. Butuh mujtahid. Kalau pintu ijtihad tutup terus masalah-masalah kontemporer bagaimana bahasnya? Bagaimana bahasnya? Enggak bisa dibahas. Pembahasannya tidak ada di zaman dahulu. GoPay misalnya, GoFood memang ada di zaman dulu, enggak ada. Siapa ya? Ulama yang ahli yang butuh berisiat untuk menjelaskan hukumnya. Ulama tersebut tidak harus dia pakar seluruh bidang. Bisa jadi dia mujtahid parsial. Dia dalam muamalah dia pakar. Ada yang dalam masalah warisan dia pakar. Ada dia boleh berisiat karena dia telah memenuhi syarat mujtahid. Dia ahli, dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti usul fikih, dia ngerti ilmu tafsir. Ya. Dia ngerti nasikh mansuh, dia ngerti adillatul ahkam, dia ngerti adillah mukhtalaf fiha, adillah muttafaq alaiha, dia ngerti semuanya. Ya. Kemudian kalau pintu ijtihad ditutup, jika ditutup, ngapain belajar hukum usul fikih? Belajar usul fikih. Enggak usah, udah tinggal baca terima, udah tutup, enggak boleh lagi. Abad ke-7 enggak boleh lagi ijtihad. Ya kalau kita belajar usul fikih buat apa? Antum belajar usul fikih untuk bisa mengambil istinbat hukum terkait masalah-masalah kontemporer yang terjadi. Ya. Dan konsekuensinya lagi yang berikutnya, mengajari zuhud terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan suruh taklid kepada kitab-kitab klasik.
Tapi yang jadi masalah, kitab klasik ini banyak, mau diikut yang mana? Pendapat banyak sekali. Satu masalah ini sekian pendapat, terus gimana? Mau ikut yang mana? Mau taklid yang mana? Apakah bebas memilih maksudnya? Susah gimana? Kemudian realita menyatakan realita jelas banyak ijtihad, banyak sekali para ulama zaman sekarang. Sekarang para ulama kumpul berijtihad masalah hukum, timbullah qararat, Majma' al-Fiqh misalnya, Majma' Rabitul Islami, misalnya Darul Ifta di Al-Azhar, Darul Ifta di Arab Saudi, mereka ijtihad, banyak masalah-masalah. Realita menunjukkan mujtahid banyak. Mereka tidak harus sederajat Imam Syafi'i, tidak harus. Karena mujtahid tidak harus mujtahid mutlak, mungkin mujtahid mutlak sudah jarang. Mungkin ada tapi sangat sedikit. Tapi kalau mujtahid parsial, mereka pelajari dulu ilmu alat mereka lengkap. Mereka pakar bahasa Arab, mereka ngerti ilmu salah hadis, mereka tahu mensahihkan dan dhaifnya hadis, mereka tahu ilmu banyak, tinggal menilai. Oleh karena lihat seperti di universitas. Kita misalnya disuruh nulis tentang permasalahan, masalah pelik, masalah hukum ini kan ijtihad semua itu. Ada yang membimbing. Maka muncullah disertasi tentang masalah-masalah spesifik. Hukum ini, misalnya hukum jirahat tajmiliyah, operasi terkait dengan untuk memperindah, mempercantik tubuh. Ada bukunya sendiri. Hukum tentang aborsi yang mungkin zaman dulu tidak ada model-modelnya. Sekarang berbagai macam bentuk aborsi. Dia ada hukum sendiri khusus. Siapa yang tulis? Anak S3 mahasiswa. Dia berijtihad. Kemudian dibimbing oleh ulama. Dia berijtihad. Bukunya dipakai akhirnya setelah itu. Banyak ijtihad zaman sekarang. Gimana bilang ijtihad? Ditutup. Dan ketika mereka membahas itu, mereka tidak terikat pada satu mazhab. Tapi mereka memandang dengan Al-Quran dan Sunnah, lihat buku-buku, mereka menimbang. Apalagi kalau maksud dari menutup pintu ijtihad, harus ikut satu mazhab tertentu. Harus ikut alim tertentu. Sungguhnya kebenaran tidak dibatasi pada satu mazhab tertentu. Sungguhnya kebenaran tidak dibatasi oleh alim tertentu. Kalau kita begitu muncul fanatik madhab. Nanti madhab Abu Hanifah mengatakan yang paling top madhab Abu Hanifah. Kenapa? Dia yang paling dekat dengan zaman Nabi. Kalau paling dekat dengan zaman Nabi, dia yang paling ngerti tentang kebenaran. Al-Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir tahun itu. Kenapa ikut Syafi'i? Ikut saja Abu Hanifah. Ada yang bilang, yang paling top madhab kedua, madhab Imam Malik. Kenapa? Imam Malik tinggal di kota Madinah. Di kota Madinah, sahabat paling banyak, sehingga asar paling banyak tersebar. Imam Malik yang paling paham tentang apa? Hadis. Sudah, madhab Malik yang paling hebat. Fanatik atau tidak? Fanatik. Nanti, madhab Syafi'i yang paling hebat. Madhab Syafi'i belajar sama Imam Malik, belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia gabungkan dua madhab. Madhab Hanafi sama madhab Maliki. Dia paling hebat. Dia nulis buku ini, buku Risalah, buku dan macam-macam. Yang tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Ini paling top madhab Syafi'i. Tapi nanti madhab Hambali, Imam Ahmad lebih hebat. Kenapa? Dia murid Imam Syafi'i. Dan dia mengumpulkan hadis banyak yang tidak dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Kalau orang punya database banyak, tentu fikihnya lebih bagus. Dia tidak. Mau debat-debatan nggak akan selesai. Akan selesai. Dan kemudian di antara bantahan, ya, bagaimana Anda mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup? Sebenarnya dijelaskan oleh Asy-Syaukani dan yang lainnya dan para ulama. Sementara ijtihad, sarana ijtihad zaman sekarang lebih mudah. Lebih mudah. Maksudnya bagaimana? Kalau zaman dulu para ulama terkadang sulit, kecuali mereka punya hafalan yang kuat. Karena mereka sulit berijtihad kadang karena buku-buku hadis belum terkumpulkan seperti zaman sekarang. Aqwal ulama belum terkumpulkan. Zaman sekarang mau lihat buku Syafi'i ratusan jilid juga ada. Tinggal seorang meneliti ya. Semua perkataan buku Syafi'i ada, buku Maliki ada, buku Hambali ada, buku ini ada. Tinggal dia punya kemampuan untuk mentarjih, dan itu yang dipakai zaman sekarang fiqh tarjih. Fiqh tarjih saya sering sampaikan, belajar mazhab itu penting
sebagai sulam, sebagai tangga agar engkau menjadi orang faqih. Tetapi kalau berfatwa tidak harus terikat pada madhab. Dan itu yang diperhatikan oleh para ulama dunia sekarang. Mereka tidak terikat pada madhab tertentu. Lihatlah Majma' Fiqh Al-Islami. Yang mereka fatwakan bukan madhab Syafi'i saja, bukan madhab Hambali saja, bukan madhab Hanafi, bukan madhab Maliki. Dalam sebagian pembahasan mereka tidak dapatkan kecuali madhab Hanafi. Saya ingat seperti pembahasan bagaimana hukum memasukkan orang lagi puasa, kemudian masukkan apa yang masukkan besi untuk ngecek apa namanya itu? Apa? Endoskop. Ya itulah endoskopi. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Dimasukin keluarin lagi. Ini tidak didapati di mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ada di mazhab Hanafi bahas masalah ini. Terkait misalnya ada orang dimasukin batu keluar lagi, batunya dicabut. Batal atau tidak? Artinya ada pemikiran mazhab Hanafi yang seperti contohnya seperti saya baca mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i misalnya kalau istijmar harus memakai tidak boleh basah batunya, harus kering. Sehingga akhirnya melazimkan kalau seorang cebok pakai tisu basah tidak sah istijmar. Nah, banyak orang cebok pakai apa tisu? Tisu basah. Misalnya contoh bai'ul istisna. Al-istisna ini tidak dibahas kecuali mazhab Hanafi. Istisna itu apa? Istisna itu kita pesan barang ya. Tapi bayarnya kita utang. Bayarnya apa? Utang. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ini karena dimasukkan dalam bai'us salam. Bai'us salam itu harus lunas dulu, barangnya boleh dipesan belakangan. Harus lunas dulu. Siapa yang bikin seperti ini? Kan jarang orang jual beli, bayar dulu nanti lemarinya belakangan. Ya, lemarinya dulu baru nanti. Ya. Artinya sehingga bai'ul istisna itu pesan ini tidak pakai mazhab Syafi'i, pakai mazhab Hanafi. Sehingga kita lihat bahkan ulama Syafi'iyah saja seperti dalam kitab Fiqhul Manhaji ketika masalah zakat dia bilang sekarang cocoknya pakai uang sebagaimana mazhab Hanafi. Padahal mereka ulama mazhab Syafi'i kontemporer. Mereka itu lebih maslahat. Ini saya cuma ingin jelaskan bahwasanya sekarang ulama-ulama besar mereka tidak terikat pada mazhab tertentu. Baik. Jadi intinya demikian juga Ibnu Salah ketika mengatakan bahwasanya hadis-hadis tidak boleh ada yang mentasih mentadhaif lagi. Sudah tinggal terima perkataan para ulama dulu dibantah oleh para ulama, dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Sakhawi, dibantah oleh As-Suyuti, dibantah oleh Zarkashi, dibantah bahwasanya pintu ijtihad untuk menilai hadis sahih atau dhaif masih boleh. Terutama zaman belakangan mudah mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap saja bagaimanapun ketika kita beragama dalilnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Perkataan para ulama tidak maksum, tidak maksum ya. Tapi itulah bimbingan bagi kita. Maka seorang ketika berpendapat misalnya ustaz hendaknya dia lihat pendapat ulama-ulama terdahulu dulu. Ya. Kalau lihat banyak pendapat kemudian dia beristihad untuk memilih mana yang menurut dia lebih sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Dan bisa jadi pendapat tertentu menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Bukan berarti setiap ada pendapat pasti benar. Ini ada pendapatnya kok. Memang kalau ada ulama bilang gitu pasti benar. Kan belum tentu benar. Ada ulama yang bilang begini, tidak semua yang dikatakan ulama kemudian apa? Benar. Tugas kita adalah memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Nanti akhirnya muncul ulama-ulama ini membolehkan minta kepada kuburan. Nah, ini ada ulama bilang, ya, ulama abad berapa? Belakangan boleh minta ke penghuni kubur. Ada ulama bilang boleh pakai jimat. Gimana? Kita bilang enggak, hadis melarang. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat adalah apa? Syirik. Mudah dipahami. Oleh karenanya ini syubhat untuk memandulkan orang, otaknya mandul, sudah kamu tidak usah bilang Al-Quran, Al-Quran Sunnah, ikut saja buku-buku yang ada ya. Sehingga ingin kalau orang mau melakukan kesyirikan, sudah ada ulama yang bolehkan. Ada yang ulama boleh minta-minta kepada ahli kubur, boleh istighosah kepada Nabi. Ada saja ulama-ulama belakangan yang membolehkan. Tidak, ini masalah rentan, kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.